Persiapan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terkait dengan persoalan penyelesaian sengketa? Ada dua persiapan yang sudah dilakukan. Yang pertama itu terkait dengan sumber daya manusia. Sistem sendiri yang khusus mempermudah peserta pemilu maupun pemilihan nantinya ketika mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Apa saja sih yang menjadi problem atau hambatan dalam proses penyelesaian sengketa selain infrastruktur dan lain sebagainya ya? Satu minggu kita sudah dihadapkan dengan permohonan dari partai politik, dari calon legislatif. Nah, dalam proses pengajuan penyelesaian sengketa oleh pemohon, itu tidak boleh personality daripada calon legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami di podcast Bawaslu Kota Bandar Lampung. Bersama saya Yusni Ilham, dan tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu rekan saya di Bawaslu Kota Bandar Lampung, yang kalau kami biasa menyapa beliau dengan sebutan Bang Gistiawan SHMH ya Bang ya. Terima kasih sudah bersama kita di sini untuk memberikan informasi-informasi kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada terkait dengan kesiapan Bawaslu Kota Bandar Lampung jelang pemilu dan pemilihan yang akan kita hadapi di tahun 2024 mendatang, lebih khususnya terkait dengan hal sengketa pemilu, sengketa pemilihan, bukan sengketa hati. Jadi terkait dengan sengketa urusannya kalau di Bawaslu Kota Bandar Lampung adalah dengan Bang Gistiawan SHMH. Baik, Bang, sudah berapa lama jadi di pengawasan, terlibat dengan kegiatan kepemiluan lah, lebih kepada itu. Kalau di berapa lama di Bawaslu, ini kan periode pertama di Bawaslu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yusni, terima kasih sudah diundang dalam acara podcast pada sore hari ini. Nah, mudah-mudahan ini berkah dan bermanfaat buat informasi publik, khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung. Kalau bicara terkait sudah berapa lama sebagai penyelenggara pemilu, jujur Mbak Yusni, saya terlibat di penyelenggara pemilu itu dari mahasiswa. Waktu itu saya sebagai ketua cabang Himpunan Mahasiswa Islam di Lampung Utara, dan saya terlibat di tahun pemilu 99 itu sebagai panitia pengawas pemilu Lampung Utara dari unsur mahasiswa. Jadi waktu itu saya diberikan surat langsung, diminta untuk menjadi salah satu bagian sebagai penyelenggara pemilu, khususnya menjadi pengawas pemilu di tahun 1999. Nah, itulah awal mulanya saya merasa mencintai dan suka dengan pemilu, dengan penyelenggaraan pemilu. Kemudian saya juga pernah menjadi panitia pemilihan kecamatan. Itu dulu juga di 2012, 13, 14 itu di Kabupaten Bogor saya pernah menjadi penyelenggara tingkat kecamatan. Kemudian di tahun 2017 ya, Pilgub Lampung saya juga menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan, yaitu di kecamatan ini, Kecamatan Enggal. Ya. Nah, tempat artinya kita sekarang ini kan? Ya, tempat kita sekarang ini. Artinya bicara
Kapan? Ya mungkin bermula di tahun 1999. Itu Bu Yus. Iya, artinya pengalaman beliau terkait dengan kepemiluan tentunya sudah tidak bisa diragukan lagi. Iya. Selanjutnya ini Bang Gis, di Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung. Nah, ini juga banyak pertanyaan juga ini dari para sahabat Bawaslu terkait dengan Bang Gisti yang notabene-nya adalah sarjana hukum dan master hukum ya, memilih untuk menjadi koordinator sengketa nih. Gimana ceritanya? Apa karena memang selama ini biasa ngurusin soal sengketa hati jadi dilanjutkan ya, mumpung di pemilu ada sengketa gitu, jadi sengketa aja ya kan gitu. Ya, terima kasih Mbak Yusni. Ini sebenarnya tidak ujuk-ujuk ya, artinya perlu pertimbangan terkait dengan memilih divisi. Yang pertama adalah karena mungkin dilatar belakangi oleh pendidikan kali ya, pendidikan ilmu hukum, kemudian di master hukum, dan kemudian di praktisi, khususnya di advokat. Ya, ini mendorong saya untuk paling tidak bekal untuk masuk di divisi penyelesaian sengketa. Tetapi sebelum memutuskan itu, saya juga melihat apa sebenarnya tugas pokok daripada divisi ini. Saya melihat ini beririsan langsung dengan keilmuan, mulai dari dia mekanisme penyelesaian, proses penyelesaian sengketanya. Itu juga kita waktu di S1 itu ada melakukan peradilan semu, bagaimana kita menjadi seorang hakim, bagaimana kita menjadi seorang jaksa, dan juga bagaimana kita sebagai terdakwa, atau kalau dikonversikan dengan divisi penyelesaian sengketa, siapa yang menjadi pemohon, nah itulah menjadi penggugatnya, kemudian siapa yang menjadi termohon, kemudian siapa yang digugat, nah kemudian siapa yang menjadi majelisnya, itulah kita sebagai komisioner Bawaslu Kota yang merangkap pada saat penyelesaian sengketa menjadi majelis hakimnya, kira-kira seperti itu. Ini Bang Gis, kalau kita lihat di medsos Bawaslu Kota Bandar Lampung ini ada banyak pertanyaan dari para sahabat Bawaslu terkait dengan sebenarnya persiapan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terkait dengan persoalan penyelesaian sengketa. Paling enggak kan ada hal-hal yang mungkin dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk memberikan informasi kepada seluruh sahabat Bawaslu, terutama nih buat sahabat-sahabat Bawaslu yang ingin menjadi peserta partai politik dan lain sebagainya. Jadi apa aja persiapan yang kita selaku Bawaslu Kota berikan? Silahkan Bang Gis. Baik, artinya secara kelembagaan Bawaslu Kota Bandar Lampung, khususnya divisi penyelesaian sengketa, ada dua persiapan yang sudah dilakukan. Yang pertama itu terkait dengan sumber daya manusia. Artinya divisi penyelesaian sengketa juga sudah mempersiapkan SDM dalam rangka menyambut dan menyongsong penyelesaian sengketa nanti ketika diajukan oleh peserta pemilu ataupun pemilihan. Nah, itu yang pertama. Artinya secara SDM ya mungkin sudah 80% kita juga sudah siap. Kemudian secara teknis pun juga mulai dari perangkat sistem penerimaan informasi khusus divisi penyelesaian sengketa juga kita sudah pernah mengikuti pelatihan, dan kemudian kami divisi sengketa juga sudah menyiapkan rule model ataupun sistem sendiri yang khusus mempermudah peserta pemilu maupun pemilihan nantinya ketika mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga terkait dengan infrastruktur. Nah,
infrastruktur ini memang Bawaslu Kota Bandar Lampung belum begitu maksimal. Tapi paling tidak apa namanya sudah dilakukan. Mulai dari ruang sidang, kemudian infrastruktur yang mendukung ruang sidang, kemudian perlengkapan sidang. Nah, itu juga paling tidak itu memang sudah hampir 50%. Khususnya kita divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah mendekati perbaikan terus. Nah, mudah-mudahan kita dalam menyambut pemilu serentak 2024 ini sudah bisa kita lakukan dan mudah-mudahan sudah baik. Pada saat nanti pemilihan sudah siap semua sudah yang siap tadi semua, disampaikan oleh Bang Gisti. Kemudian ini juga nih pertanyaan daripada sahabat Bawaslu ini terkait dengan pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap penyelesaian sengketa. Ini bisa cerita sedikit nggak sih ini baik suka dukanya, kemudian apa saja sih yang menjadi problem atau hambatan dalam proses penyelesaian sengketa selain infrastruktur dan lain sebagainya ya. Sebagai orang yang mengampu divisi sengketa tentunya ada banyak hal yang dialami lah. Saya aja sebagai partner di Bawaslu ini termasuk yang inilah kalau soal penyelesaian sengketa ya, termasuk yang greget gitu karena kita benar-benar kemarin sama-sama melakukan proses itu gitu kan, dan masih baru sekali. Ini bisa nggak diceritakan baik mungkin di pengalaman yang baru atau yang sebelumnya yang bisa diceritakan ke sahabat Bawaslu, silakan Bang. Baik, Bu Yusni, memang selama saya dilantik 2018, kemudian 1 minggu setelah dilantik kita sudah dihadapkan oleh sengketa. Ya, waktu itu 1 minggu. 1 minggu kita sudah dihadapkan dengan permohonan dari partai politik, dari calon legislatif dari partai politik. Kenapa ini saya sebutkan ini? Karena dalam proses pengajuan penyelesaian sengketa oleh pemohon itu tidak boleh personality daripada calon legislatifnya. Jadi harus melalui partai politik. Nah, karena nanti pada saat dia melakukan sebagai pemohon, di situ disebutkan pemohon itu adalah partai politik. Dan yang menjadi prinsipal pada saat persidangan itu adalah partai politik yang diwakili oleh ketua dan sekretaris partai politik. Nah, ini adalah salah satu legal standingnya. Nah, saya ingat betul bahwa di 2019 itu, pemilu 2019 kita melakukan penyelesaian sengketa oleh salah satu partai politik yang di situ dia dicoret dari calon dapil. Nah, calon dapil sehingga dia dirugikan. Nah, dia rugikan karena atas putusan KPU. Nah, jadi objek sengketa itu yang jelas adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang 7, itu adalah berita acara atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, waktu itu salah seorang calon legislatif ini melalui partai politiknya dia merasa dirugikan karena dia tidak diakomodir di dapil itu sehingga dicoret. Nah, karena apa? Karena di situ ada terkait dengan jumlah 30% keterwakilan perempuan. Nah, sehingga KPU memutuskan mengosongkan di dapil itu, dan dia merasa dirugikan, dan itu mereka mengajukan kepada Bawaslu. Nah, waktu itu kita melakukan proses proses di sengketa di Bawaslu selama 12 hari. Nah, kalau di pemilu itu kan selama 12 hari, tapi mekanisme dia pengajuannya 3 hari setelah putusan dari KPU dan Bawaslu.
Dan itu sangat menarik, karena menariknya di mana? Menariknya kita baru seminggu dilantik. Itu Baru seminggu dilantik, kemudian kemudian kita dipaksa harus menjadi hakim dan memutus sebuah putusan yang harus harus adil, kemudian harus punya kepastian hukum dan juga harus bermanfaat. Nah, ini tantangannya luar biasa. Nah, kemudian di 2020 juga pada Pilkada Kota Bandar Lampung kita juga dihadapkan dengan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa terkait dengan tidak lolosnya calon independen atas putusan dan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, maka calon independen ini tidak bisa menjadi calon, sehingga dia merasa dirugikan dan kemudian mengajukan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung. Nah, ini tidak hanya kita dituntut untuk kuat mental, tetapi juga kita juga dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip hukum. Tetap harus berlaku adil. Kemudian harus juga dalam tahapan penyelesaiannya juga harus mengedepankan kepastian hukumnya, dan yang terakhir juga harus bermanfaat khusus bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Nah, ini juga kita, ya, Bu Yusni juga merasakan ya, kita sidang sampai jam 12 malam karena berbeda dengan proses penyelesaian pemilu dengan proses penyelesaian sengketa di pemilihan terkait waktu penyelesaiannya. Apa itu bedanya, Bang? Biar kalau dia di pemilu, Bu Yusni, kita itu menggunakan hari kerja di dalam proses penyelesaiannya. Berbeda dengan pemilihan. Kalau dia di pemilihan itu, dia di undang-undang itu disebutkan proses penyelesaiannya menggunakan hari kalender. Nah, kalau dia hari kalender, nggak ada libur. Nggak ada libur. Nah, inilah yang bagaimana kita dituntut paling tidak bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga mentalitas, kemudian keikhlasan. Karena tanggal tiba-tiba berubah hitam semua ya. Nggak ada lagi tanggal merah. Nggak ada tanggal lagi yang merah. Gitu. Berbeda dengan pemilu. Kalau dia pemilu, Sabtu dan Minggu itu kita tidak bersidang. Libur, jadi ada apalagi tanggal merah. Nah, itu juga tidak bersidang, ya kan? Artinya walaupun hitungannya sama 12 hari dalam penyelesaiannya, tetapi harinya itu berbeda. Satu adalah hari kalender, satu adalah hari kerja. Hitungannya tapi tetap sama, yaitu 12 hari. Gitu, Mbak Yusni. Ini selanjutnya, Bang Gis, tadi sudah disampaikan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung itu telah melakukan proses penyelesaian sengketa ya, baik di tahun 2019 dan ada di tahun 2020 juga ada. Nah, ini juga jadi pertanyaan sahabat Bawaslu, sebenarnya sifat putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu maupun pilkada itu seperti apa gitu? Apakah putusannya ini kemudian bisa menjadi acuan atau upaya hukum lain, atau bisa melakukan upaya hukum lain? Silahkan disampaikan ini, Mbak. Baik, terima kasih Bu Yusni. Juga ini menjadi wajib harus diketahui ya, terutama bagi peserta pemilu dan juga pembelajaran juga bagi masyarakat, bahwa di dalam amanah undang-undang, kalau dia bicara pemilu, ya amanah undang-undang 7 2017, ada upaya hukum apabila dia tidak puas dengan putusan Bawaslu. Misalnya, waktu itu juga putusan kita terkait dengan salah satu partai politik itu, yang putusan kita itu adalah menolak permohonan pemohon, dan walaupun sifatnya adalah final dan mengikat, tetapi ada upaya hukum di situ
kalau dia di pemilu itu ada koreksi, kemudian dia nanti ada mengajukan terakhir ke Mahkamah Agung. Nah, berbeda dengan di pemilihan. Nah, kalau di pemilihan ini upaya hukumnya ketika dia tidak merasa dipuas dengan putusan sengketa Bawaslu, maka dia pemohon itu mengajukan upaya hukum kepada petun. Nah, ini upaya hukumnya. Nah, jadi ada artinya final mengikatnya putusan Bawaslu itu ketika pemohon tidak bisa menerima putusan, maka ada upaya hukum. Ada upaya hukum yang mereka lakukan. Jadi artinya tidak saklek di Bawaslu-nya. Artinya ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh yang dilakukan oleh pemohon. Selanjutnya ini Bang, proses tahapan ini kan sudah di depan mata, nggak lama lagi nih. Pendaftaran calon ya kalau untuk legislatif itu kan juga pastinya kan di awal, tidak lama lagi. Nah, mungkin itu yang menjadi hal yang terkadang bisa menimbulkan proses sengketa ya, karena mungkin tidak dimasukkan di daftar peserta dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa itu kapan? Tadi kan yang digugat itu bisa saja dari berita acaranya KPU ya. Nah, itu batas waktunya kapan nih biar sahabat Bawaslu yang nantinya mendaftarkan diri menjadi calon legislatif, siapa tahu ada yang tidak diakomodir oleh KPU. Nah, ini kan bisa jadi pengetahuan juga buat para calon-calon peserta ini nanti yang akan berkontestasi di pemilu yang akan datang. Itu berapa lama jeda waktunya, terus kemudian lapornya kemana itu Bang? Nah, ini yang penting ini, apakah bisa lewat siapalah, bisa dijelasin oleh Bang Gis. Terima kasih. Ini juga bicara teknis. Bicara teknis, sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, baik dia pemilu maupun pemilihan, dia batas waktu ini, karena ini waktu ini adalah bagian kepastian hukumnya. Jadi kalau kita mau bersengketa, pastian hukumnya itu yang pertama itu adalah waktu. Kepastian hukumnya yang pertama adalah waktu. Nah, waktunya ini maksimal 3 hari setelah putusan KPU atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari. Boleh nah, ini yang harus dicatat nih sahabat. 3 hari, dia lengkap tidak lengkap, segera laporkan. Segera ajukan permohonan ke Bawaslu. Nanti proses di Bawaslu-nya itu ada namanya perbaikan permohonan. Yang paling penting itu adalah permohonan itu maksimal itu 3 hari setelah putusan yang dikeluarkan oleh KPU. Ya, itu sudah amanah undang-undang, karena proses penyelesaian sengketa ada ada unsur penting yang mengabsahkan dia untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa. Yang pertama itu terkait dengan waktu. Jadi terkait dengan waktu ini adalah unsur pertama. Waktu ini maksimal itu 3 hari. Nah, kemudian nanti baru bicara legal standing. Siapa pemohon dan siapa termohon. Nah, kemudian nanti baru bicara nanti unsur petitumnya, apa yang dimohonkan. Ya. Nah, kemudian baru nanti proses pertimbangan majelisnya nanti di situ. Nah, artinya bicara waktu ini adalah saklek, adalah amanah undang-undang. 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih. Itu kita datang ke kantor Bawaslu atau ada upaya lain untuk lapor sengketa. Nah, ini kan penting. Siapa tahu ada yang nggak bisa hadir ke kantor kan? Ya, di Bawaslu Kota Bandar Lampung, khususnya divisi penyelesaian sengketa, dalam konteks penyelesaian proses penyelesaian sengketa, kita sudah ada namanya sistem informasi penyelesaian sengketa. Nah, jadi ketika pemohon
yang mau mengajukan penyelesaian sengketa itu bisa langsung ke web SIPS dan juga bisa langsung ke Bawaslu Kota Bandar Lampung. Jadi ada dua cara ya. Ada dua cara. Tetapi antara langsung dan tidak langsung ini pada prinsipnya juga harus berkas aslinya tetap harus disampaikan secara langsung. Nah, artinya permohonannya aja boleh langsung melalui sistem informasi penyelesaian sengketa. Tetapi berkas aslinya tetap juga harus disusulkan ke Bawaslu Kota Bandar Lampung. Ya, sahabat Bawaslu, paling tidak ini ada solusi ya buat para calon-calon mungkin yang ingin mengajukan proses sengketa ke Bawaslu Kota Bandar Lampung, terbatas oleh waktu. Mungkin kebetulan ada di luar kota dan lain sebagainya, bisa lakukan proses itu melalui tadi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Ya, atau disingkat SIPS. Jadi gini Bu Yus, kenapa ini ada ada sistem informasi penyelesaian sengketa? Karena kita mengakomodir pemohon yang terkendala pada hari yang ketiga, terkendala dengan hari yang ketiga, tidak bisa langsung menyampaikan permohonannya ke Kota Bandar Lampung, ke Bawaslu Kota Bandar Lampung. Nah, nanti paling tidak itu sudah menjadi salah satu syarat dia sudah menyampaikan permohonan. Nah, kita nanti walaupun nanti kemudian disusulkan dengan langsung menyampaikan secara langsung. Paling enggak untuk inilah ya, memudahkan peserta pemilu maupun pemilihan. Selanjutnya ini nih Bang, selama proses penyelesaian sengketa itu pernah nggak sih ada hal-hal yang tidak diinginkan tapi terjadi? Misalnya nih tim Bawaslu diintimidasi dan lain sebagainya, atau mungkin ada bentuknya pressure agar yang mereka ajukan diterima gitu kan. Nggak cuma dari pemohon, mungkin dari termohon juga seperti itu. Adakah hal itu gitu yang dialami oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung khususnya? Ya, terkait dengan dinamika ya, terkait dengan dinamika penyelesaian sengketa, memang ya mau tidak mau, ya suka tidak suka juga kita pernah mengalami itu, ya kan, terutama pada Pilkada 2020 kemarin ya. Nah, artinya, tapi kalau kita melihat ya itu sebenarnya dinamika di dalam sebuah persidangan. Karena apa? Karena antara pemohon juga mengharapkan bahwa permohonannya juga dikabulkan. Nah, kemudian termohon juga mempunyai mainstreamnya seperti itu. Tetapi kan nantinya tetap bermuara kepada hasil persidangan. Hasil persidangan penyelesaian sengketa. Kalaupun dia dinamikanya ada riak-riak yang seperti biasa itu, lah itu ya, itu biasa saja, biasa saja. Karena bagaimanapun juga itu natural sebenarnya. Karena dulu mahasiswa juga suka demo. Ya. Jadi sekarang pimpinan sidang di demo itu luar biasa tentunya. Ya. Biasa. Artinya masih tatarannya biasa lah. Ya, tatarannya biasa. Sebagai pesta demokrasi ya. Baik sahabat Bawaslu Kota Bandar Lampung, kita sudah banyak hal yang kita dapat terkait dengan informasi penyelesaian sengketa yang dilakukan di Bawaslu Kota Bandar Lampung. Tadi sudah dijelaskan bagaimana prosesnya, kemudian kalau ingin melapor itu kemana, kemudian ada cara lain selain datang langsung ke kantor Bawaslu, juga bisa melalui SIPS, kemudian cerita-cerita terkait dengan riak-riak yang terjadi pada saat proses penyelesaian sengketa sudah kita dengarkan. Terakhir ini untuk Bang Gisti, apa ini yang menjadi harapan ke depan, apalagi ini kan proses pemilihan dan pemilu itu sudah di depan mata ini, tahapan sebentar lagi akan
PKPU-nya akan dikeluarkan oleh KPU. Ketika PKPU tentang tahapan itu keluar, artinya kita sudah start itu kan, sudah mulai proses. Harapannya baik itu untuk calon-calon peserta, baik itu untuk masyarakat, dan untuk kita juga sebagai penyelenggara itu seperti apa? Silahkan disampaikan. Baik, Mbak Yusni, karena sebentar lagi kita akan menyambut pesta demokrasi ya di 2024, baik pemilu 14 Februari 2024 maupun pemilihan di 27 September 2024. Tetapi kan kita diuntungkan dengan nomenklatur atau undang-undang. Nomenklatur ya, yang artinya memang udah ada. Pemilu tetap menggunakan Undang-Undang 7 2017, kemudian pemilihan tetap menggunakan Undang-Undang 10 2016, walaupun di 2020 itu keluar undang-undang masa pandemi terkait dengan pemilihan, yaitu Undang-Undang 6 2020, tetapi dia lebih kepada case-nya terkait dengan pesta demokrasi pada masa pandemi atau bencana. Nah, harapan kita kepada ini kan pesta demokrasi ini, kita sih khusus di Kota Bandar Lampung ini merupakan sebuah pesta yang semua orang menyambutnya dengan riang dan gembira. Ini yang paling penting. Nah, kemudian bagi peserta pemilu juga harapan kita tetap berdiri melaksanakan payung hukum terkait dengan pemilu. Nah, bagaimana memposisikan peserta pemilu dan menerjemahkan peserta pemilu di undang-undang pada saat mengikuti tahapan pemilu maupun juga penyelenggara pemilu. Artinya antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, walaupun dasar hukumnya Undang-Undang 7 itu sama, tetapi tugas pokok dan kewenangannya hanya berbeda. Tetapi harus sepakat bahwa payung hukum kita sama. Nah, sehingga ketika peserta pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang yang sudah diamanahkan terkait dengan partai politik, ya kan, sebagai peserta pemilu, walaupun nanti peserta pemilu ini tidak hanya pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota serta DPD. Itu semua sudah diatur. Di Undang-Undang 7 itu sudah diatur. Baik dari tahapan pendaftaran maupun tahapan verifikasi, penetapan partai politik, pencalekan melalui partai politik, kemudian penetapan caleg, kemudian penetapan pendaftaran dewan perwakilan daerah. Begitu juga pencalonan presiden dan wakil presiden. Semua sudah diatur. Nah, harapan kami bahwa baik peserta pemilu juga kita harus sama-sama berdiri pada posisinya sesuai dengan amanah undang-undang. Undang-Undang 7. Nah, begitu juga tentang pemilihan. Karena pemilihan ini yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, sama harapannya bahwa nantinya peserta pemilihan itu juga harus patsun terhadap payung hukum tentang pemilihan pemilihan atau pemilu kada, yaitu Undang-Undang 10 2016. Sama, mulai dari pendaftaran, kemudian mulai dari tahapan penetapan, kampanye, terus pemilihan, penghitungan sampai dengan penetapan. Jadi kita harapannya kita satu mainstream bahwa undang-undang yang mengaturnya sama. Begitu juga kami juga sebagai penyelenggara juga bukan tidak mau dikritik. Harapan juga kritik. Nah, tetapi paling tidak bicara integritas, harapannya bahwa ketika
peserta pemilu berharap bahwa penyelenggara pemilu harus berintegritas, tentunya ada 3 unsur yang harus berintegritas dalam konteks pelaksanaan demokrasi. Yang pertama itu, penyelenggara pemilu. Kemudian peserta pemilu, dan yang terakhir itu adalah masyarakat. Nah, ketiga unsur ini harus juga sama-sama berintegritas sehingga pesta demokrasi khususnya keserentakan di 2024 itu bisa berjalan sesuai dengan amanah undang-undang. Siapapun yang terpilih itu adalah terpilih atas proses demokrasi. Saya pikir itu, Bu Yusni, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Gistiawan. Ada banyak informasi yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga ini bisa menjadi masukan informasi buat seluruh sahabat Bawaslu dimanapun berada terkait dengan proses-proses penyelesaian sengketa. Tadi sudah banyak disampaikan. Kami dari Bawaslu Kota Bandar Lampung ucapkan terima kasih. Seperti tadi disampaikan Bang Gisti, silakan jika ada kritik juga bisa disampaikan kepada kami. Juga terkait dengan info-info yang ingin diketahui tentang proses pemilu, tentang proses pilkada, silakan datang langsung ke kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung, atau bisa juga untuk melihat laman website kita ya, karena di situ ada banyak informasi yang juga kita sampaikan. Demikian sahabat Bawaslu, nantikan terus podcast Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan cerita-cerita hal lain, karena ada banyak hal yang akan kami sampaikan terhadap sahabat Bawaslu Kota Bandar Lampung. Saya Yusni Ilham undur diri. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tetap selalu like, subscribe medsos Bawaslu Kota Bandar Lampung. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.